Karena hidup ini keras, jadi kita harus membuat pundi-pundi uang yang banyak. Biar kurang mau patah-patah badan toh. Berbagi ini satu lagi. Kita ini pemalu sebenarnya Kak Steve. Hai, halo, kita jumpa lagi dalam podcast Torang Punya. Seperti biasa ada saya Sulistiani dan juga suka-suka Steve Kelvin. Masih setia di sini Torang setiap hari 1 minggu 1 kali kan Torang kan. Baku dapat terus bawa cerita di podcast Torang Punya. Asik. Ini hari Torang mau bahas apa Kak? Torang ini hari mau bahas bintang-bintang. Bintang-bintang. Mar bukan bintang di langit, bintang Bintang apa, di media. Kalau dulu orang aja bilang bintang di televisi, bintang di radio. Bintang radio, Mar dia bintang radio le dang. Itu no, maka dari itu salah satu keluaran terbaru. Edisi terbaru. Makanya ini kalau misalnya banyak yang bertanya siapa kita pakai kacamata ya, hitam double ibut. Kalau ada yang mau tanya Kak, kalau ada yang mau tanya siapa kita pakai kacamata hitam. Karena emang dia bersinar sekali, jadi kita enggak kuat kalau pakai. Kalau begitu orang langsung perkenalkan coba dia Kang. Langsung Jo Steve. Jadi orang pakai bintang tamu ini untuk edisi kali ini adalah seorang yang lagi banyak dibicarakan di seluruh media massa, media luar negeri, dalam negeri, bahkan juga media daerah. Ini dia, Heidi Mongga. Hai, halo. Apa kabar Heidi Mongga? Dia lebih suka dipanggil Mongga kata. Lebih suka dipanggil Mongga sih. Oh, karena itu nama panggung. Bukan, karena itu nama dari lahir, dari kecil dipanggil Mongga, tapi di dokumen enggak ditaruh begitu. Jadi nama yang melekat dari kecil itu ya saya taunya saya Mongga begitu. Kalau Heidi kayak terlalu formal. Begitu. Formal sama ini di kuliah, di tempat makanya kerja. Steve, kita aja bingung toh. Lengkali orang aja cuma Mongga, lengkali kita jali aja muncul di flyer Heidi. Amoy, banyak dok tujukan. karena itu iya lagi. Tapi karena nama panjang toh. Jadi boleh tuh campur-campur. Boleh sekali, karena torang punya ini memang spesial untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kalau yang dari yang nyedak mengerti bahasa Manado, torang pe bahasa ada kita terjemahan, translate di bawah. ada translate di bawah. Berarti saya mau susah-susah balogat, jangan muntah ubi. Jangan, biasa Jo. Kemarin kan Ngana kan salah satu superstar. Super juga. Setidaknya sudah tampil sampai ke televisi nasional. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sempat Mbak Uni, Pak Mongga di ini. Mars enggak di TV sih, enggak di YouTube. Sempat muncul. Oh, ini kata yang dari Manado. Mar, perasaan pernah akrab. Ternyata setelah kita cek and recheck, dia ini kata keluaran bintang radio. Keluaran lagi. Pokoknya dia hampir semua keluaran terbatas. Hampir semua ajang pencarian bakat di Siko. Oh iyo? Sebut saja. Coba cumu Sebut dulu. saja. Langsung juga ke narasumber. Tunggu, coba ini. Kita kasih clue Ajang pencarian bakat olah vokal apa-apa. Apa? Boleh saja cumu? Boleh enggak apa-apa lah. Bintang radio. FSPG. Indonesian Idol. Sudah sih itu. Itu Kang. Ada lagi. Apa ajang pencarian bakat putri-putrian. Pernah kita lihat juga. Nah, coba cuma apa itu. Begini Jo, orang mau uji ini Jo, pengetahuan host. Jangan-jangan ini pancingan karena lupa. Enggak, ini kita yakin pancingan karena lupa. Kalau kita sih memang ya lupa sih. So briefing dulu dong tanya pesutradara siapa tentang narasumber ini torang sutar. Dia bintang tuh, jadi so briefing dulu. Orang kan profesional. Jangan kok dia bilang bintang, kasihan. Kita salting kalau jadi bilang bintang kasihan. Apa tadi ajang pencarian bakat di dunia tarik suara. Tarik suara putri-putrian sudah. Putri Indonesia. Oh, mantap. Baru dia lagi konten creator lagi. Iyo Kang. So semua dok dia ambil Steve. Iya, karena hidup ini keras, jadi kita harus membuat pundi-pundi uang yang banyak. Begitu. Selagi masih produktif, memang yang penting apapun bisa jadi doi lakukan. Yang penting halal. Itu.
biar kalau kurang mau gini, patah-patah Steve. badan toh berbagi ini satu lagi. Cuma Betul. yang penting ada juga tuh Tuhan berkat. Oke. Iya, no. Di mana Jadi ada usaha toh pasti Iya. ada di situ ada berkat. jalan. Jadi orang sebenarnya kan tuh di episode sebelumnya orang udah bahas mengenai orang peminat dari anak-anak muda Manado yang kalau Jaiko ajang pencarian bakat kayaknya setiap tahun itu mulai menurun. Iyo. Itu nanti pas mau nggak ikutan lagi baru hype-nya naik lagi. Tapi selebihnya kurang-kurang toh. Iya, no. Khususnya di Sulawesi Utara. Iya. Toh, waktu Mongga tuh terakhir itu tahun lalu Kang, ndak ikut toh? Bintang radio. Ndak. Selain bintang radio. Tahun ini Yang masih tahun ini, yang tahun ini. nasional yang skala Tahun ini, tahun ini Idol. tuh. Tahun Idol. lalu tapi tahun ini masih berlanjut. Iya. Maksudnya Masih ajangnya berlanjut. sampai tahun ini masih berlanjut sampai Ah. sekarang. Nah, Masuk kalau pulang, tahun Kang. lalu ndak ikut itu Idol itu orang Manado, orang Sulawesi Utara kira-kira ada berapa banyak yang mau nggak tahu? Kalau untuk kan yang ikut audisi pesertanya keseluruhan ada sekitar 33.000 kalau nggak salah. Tapi yang lolos untuk berangkat ke sana ada 2 orang, kita sama ada Voke satu lagi. Jadi yang kita kenal orang Manado cuma orang 2 noh. Dan itu pun Voke dia stay-nya di Jakarta. Oh, memang begitu. orang tinggal di sana, Dang. Eh, Cuma bawa nama. lagi stay di sana. Oh, lagi di sana. Dia orang sini. Orang sini, baru asli setinggal di sini. sana. Oh, karuan So dia. merantau kata dia. Mau nggak nak pengen merantau? Sadiki leto. Iya, no, siapa sadikil tahu ini semua selagi skill masih sadikil ya. muda, selagi Sadikil, masih muda toh. Jangankan di nasional, internasional maju. Aduh. Iya toh. Torang dukung, torang Amin. demonggah, hashtag torang demonggah. Tapi persiapkan diri dulu tentunya ke Iya, tukang. itu Jangan ndak no. siap kung pigi. Betul. Pulang menangis. Cuma bikin malu kan dia mau membanggakan. Tapi memang iko-iko ajang-ajang pencarian bakat begini memang mesti orang dengan mental-mental baja kalau kita lihat. Toh. Jadi karena siap maju ndak Siap berarti menerima orang hasilnya. maju itu semua akan berhasil. Berhasil. Ada juga yang gagal. Ada juga yang cuma sampai di pintu gerbang sama dengan kita. Setak kok Cuma- belum masuk sepulang. Cuma Sharing dahaga dari pintu gerbang, yang penting sohaga, toh begitu no. Nah kalau Mongga sendiri apa yang memotivasi, toh Kang Steve Kang, memotivasi seorang Heidi Mongga kong mau ikut ajang-ajang pencarian bakat, karena memang tidak semua anak muda yang tertarik. Ada Iya, banyak orang punya anak muda yang banyak punya kualitas yang bagus, suara, penampilan yang oke, tapi tidak semua yang Suka mau lah. ikut itu. Belum dia mau ikut step by step, Iya. DP segala final, penyisian. betul. Karena yang berat itu sebenarnya DP proses. Iya, Yang orang betul, anak muda yang betul. malas tuh. Nah, tadi pertanyaannya apa tadi? Nah itu no, Apa yang memotivasi? memotivasi Oh. seorang Heidi Mongga kok sampai mau ikut. Kalau soal Kemampuan bakat tidak diragukan iya, lagi, so ada. saudara-saudara. Kalau soal itu sebenarnya kita juga bukan orang yang kemauannya bukan dari kita diri sendiri awalnya ya. Karena dari kecil kita ini pemalu sebenarnya Kak Steve. Namun, Itu kan. dapat lihat pemalu so dia. Dulu dari kecili, setelah masyarakat itu soleh. Sentok Enggak, malu. maksudnya enggak, maksudnya bagaimana ya? Singkatnya kayak mungkin latar belakang keluarga atau masa kecil itu membentuk orang diri jadi orang yang tidak percaya akan diri sendiri begitu. begitu Tidak percaya diri sendiri. Jadi kita pun ada Iko ini karena beberapa tahun dipaksa. Oh, siapa yang paksa-paksa Doen? Ah, kebetulan pacar ya. Jadi, Soal itu abang Mas, bapaksa kan iya. sudah tahu kan Ival pang bapaksa kute. Tapi bapaksanya di hal yang baik tuh. Dia suportif di hal yang baik, Ya, Kang. ya. Jadi bagus. untuk menemukan pasangan yang suportif itu sangat sangat penting sih menurut Betul, kita untuk betul. mensupport orang karir, orang apa yang orang bangun itu sangat penting karena percuma orang ada talenta banyak, punya potensi yang tinggi kalau orang punya pasangan yang mengekang, Iyo. ndak ada guna. Itu Memang semua. banyak sekarang. Banyak Steve, orang kan tuh udah bakat, ada modal, ada keinginan, tapi pas dapat par atau pasangan ndak suportif, ndak mendukung, akhirnya mau ndak mau dorang jadi memendam Iya, dorang keinginan betul. itu tuh akhirnya cuma jadi ya nyandak berprestasi dan Betul. padahal Iya. orang bisa jadi Dan Berarti- kita juga pernah ada di titik itu sebenarnya. Jadi dari pengalaman yang kita rasa ya, seorang itu yang belum pernah mencoba atau maksudnya
dia kayak cuma ndak pede aja itu dengan orang yang pernah memendam DP keinginan, DP bakat. Yang memendam bakat ini yang lebih susah untuk bangkit lagi. Begitu. Iya, daripada yang Artinya, baru mau mulai. begitu. Kong Mongga pernah berada di posisi itu Iya. Jadi sempat suka Sempat sekali down. mau bangkit dari situ memang prosesnya Iya, susah Mongga rasa sekali. susah. Jadi kan? waktu itu sempat memendam, oh kita nggak bisa ini, jadi penyanyi nggak bisa, putri-putrian apalagi, nggak bisa sekali. Bukan karena dia jahat atau apa, tapi simply karena berbeda aja dengan tujuan hidup yang dia jalani begitu. Nggak suportif untuk hal-hal yang Mongga suka berarti. Bukan hal yang kita suka juga sih. Intinya harus kita yang menyesuaikan untuk bagaimana ya mau bilang. Ya begitulah, takut selalu cerita. Iya. Jadi lebih Ini masa lalu ya. mengekang, stok Bukan kan? Bukan mengekang beda, juga, beda pilihan ya. Stokatu. Oh. Beda aliran. Tujuan hidupnya beda. Iya, berarti Katu lingkungan memang sangat berpengaruh. Iya, betul kan? sekali. Dari keluarga, paitua, maitua, tamang-tamang. Tamang-tamang juga. Itu sangat berpengaruh kalau berada di lingkungan tamang-tamang yang tidak mendukung. Ya bagaimana siapa mau Iya. dukung kasihan. Iya, betul. toh? Betul. Gitu. Jadi yang tadinya sempat memendam semua itu menggapai bakat-bakat talenta yang diberikan, luar biasa talenta ya. Menggapai bakat kan. Tapi begitu dapat pasangan yang support, yang membantu Pak Mongga. Berapa lama itu sampai Mongga akhirnya memberanikan diri untuk ikut? Kan tunggu Steve, tadi kan ada paitua yang tidak membolehkan, berarti putus Kang. Iya, masa lalu tentunya putus kalau dong. orang mau cerita itu dia semua Tidak mengenang masa mungkin lalu. jadi dua kan? Akhirnya masih hempaskan yang satu. Hempas. Ya, bukan hempaskan, orang putusnya baik-baik kok. Iya, putus baik-baik kok. Tahu ya. Tapi iya, kata. Tapi berapa lama itu masa transisi? Karena tadi Mongga bilang toh untuk bisa memulai lagi, bangkit lagi, lebih susah daripada yang baru memulai. Dia itu support kita dari 2019. Baru ikut 2024. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun baru berani. Begitu. Tapi dari 2019 itu dia juga sudah support untuk mulai karir di dunia tarik suara dari awal-awal, dari band wedding begitu. Awalnya kan dari situ ada band karirnya. Kang, Mongga Kang. Kalau yang lebih dulu Mongga Iko Akang itu dunia menyanyi atau putri-putrian? Sebenarnya putri-putrian itu cuma selingan, cuma ingin mencoba saja. Lagi-lagi dari si pacar yang bilang, mantap "Ngana, sekali memang. apa yang boleh ngana coba, jangan ngapain umur susah mending kita ngana menyasal nak coba." Dia bilang begitu. Mantap. Iya betul. Jadi betul. ini juga sekaligus satu motivasi Kang for pada anak muda di sana bahwa selagi masih ada kesempatan, Betul. jangan takut untuk mencoba. Kalau Iya. misalnya mau nih perempuan-perempuan, wanita-wanita Sulawesi Utara dapat pacar sama yang Mongga, apalagi kita ini yang memotivasi. oh my god. Jangan lupa Moni semua kalau punya bakat Boleh, jangan boleh. dipendam, langsung Iko. Itu. Jadi memang dengsa pat orang bergaul ternyata sangat berpengaruh sekali pat orang pengembangan diri. Betul sekali. Contoh seorang Heidi Mongga dengan DP Paitua sekarang yang sangat suportif, akhirnya bisa dikenal orang, boleh ikut apa-apa dan Betul. cuan-cuan pun mengalir. Iya, deras. mengalir. Aduh, deras. kalau ibu bahasnya Amin. cuan. Iya dong. Cuan. Cuman banyak terus. orang yang penasaran Mong, kalau anak bakat menyanyi ini emang dari kecil atau dari sejak lahir bukan menangis tapi bernyanyi, bersenandung. Sebenarnya mama juga seorang penyanyi. Oh. Jadi Turunan berarti. bisa dibilang bakatnya menurun pasti ya. Iya, Tapi itu kan tentu harus diasah juga Betul. toh. Kalau misalnya ada bakat ndak diasah sama nih nyanda. Begitu. Oh, berarti diasah juga cara Mongga for mengasah kemampuan bernyanyi itu latihan yang pacar atau bagaimana? Tidak juga. Tapi pacar juga hobi nyanyi. Dia dulu vokalis band pas, di memang. DP sekolah begitu dah. Jadi memang dari dunia hobinya yang sama. sama ya. Jadi dia bisa support karena dia mengerti hal itu. Oke. Iya, Kita dapat begitu. bayangkan dong, kalau pacaran nang Jawa cerita pasti bernyanyi pakai nada dan. Nggak Sudah selalu makan begitu sayang. juga. Iya begitu. Dia susu contoh tuh begitu Ya, tuh. ndak katu, iya, begitu begitu juga kan. dang. Nah, kalau untuk mengasah itu kan kalau ada bakat bisa jadi hobi, tiap hari orang menyanyi walaupun orang ndak kursus, itu bisa ini dang asal orang pengen belajar noh begitu. Jadi lihat-lihat di YouTube artis ini bisa menjadi orang apa ya? Influence, Panutan, menginfluence. panutan, orang ikut dia cara bernyanyi itu bisa menjadi proses untuk mengasah juga. Tapi komunitas
yang bagus juga sangat mendukung sih. Jadi betul. kita juga ada tergabung di salah satu grup nyanyi, vokal Bilang grup Jokon apa pokok. Apa itu? Harmony Project. Itu Harmony Iya. Project. Jadi di Tanpa situ kumpul yang bersuara-suara manis di Sulawesi Utara. ya, Iya, puji iya. Tuhan. Terus juga aku tuh sama-sama di situ masih belajar. Juga belajar dari teman-teman yang ada di situ juga, no, saling belajar dang maksudnya. Jadi komunitas Baku yang tukar baik itu, ilmu, iya, dang. komunitas yang baik itu juga sangat penting sih, sangat mendukung begitu dang. Betul. Tadi pacar, komunitas, Iya. ini luar biasa ya Toh, dong belum dukungan keluarga, ada juga dari orang tua, ada yang bakat menyanyi. Jadi memang klop untuk seorang Hedi Mongga. Toh, nah, Boleh mau bergabung dengan ini siapa tahu tapi suara mau jadi. Boleh, no? cukup jadi presenter Steve, nggak usah ngana terlalu jauh. Aduh, Karena nggak ada- masing-masing nggak ada tuh punya. turunan sih kita banyak. Karena cuma tanjakan ada talian. Menanjak. Ya. Tapi Bonga dari sekian banyak ajang pencarian bakat yang Ya. diikuti, tantangan yang paling besar itu. Kalau tantangan dari luar, orang mulai dari luar dulu. Kalau dari dalam kan orang boleh baca tadi tuh Steve, lingkungan dari luar, dari ajangnya itu apa yang Bonga Lia kira-kira yang jadi tantangan yang bikin Bonga jadi berpikir dua kali atau bagaimana? Saingannya sih, Oh, saingan. saingan. Karena tapi itu ujung-ujungnya berhubungan juga dengan temperamental sendiri, nggak Yes, sih? betul. Jadi jujur ya, kalau misalnya kayak ajang terakhir di Indonesian Idol, saingannya kan gila-gila nih bos. Iya memang. Cuma maksudnya ya kita pede-pede aja sih waktu itu untuk maju karena pikirnya setiap orang itu punya nilai yang berbeda-beda, nilai Betul. tersendiri. Betul. Jadi walaupun orang lihat dia lebih jago dari orang, mungkin saja di mata juri lain, di mata penonton lain, begitu. Jadi kayak coba aja, kasih yang terbaik aja. Hidup itu bukan cuma tentang persaingan sih, Iya. tapi tetap sulit dah untuk Oke. untuk menyepelekan itu. Tapi hanya menguatkan diri Tetap saja terpikir sih. apalagi kalau Tetap sementara latihan terpikir. kung dong suara luar Iyo. biasa. Aduh, Kalau- iyo. Ya bikin takut itu hati kan. Betul. Aduh. Malah kalau Mongga sendiri kan value-nya dari seorang Mongga nilainya yang berbeda dari kontestan lain atau mungkin juga teman-teman lain itu apa sih yang Apa bikin kira-kira? Mongga? Kita kok enak-enak tuh mau bilang Aduh, sendiri bagaimana dong. ya? Kitanya Masa mesti enak kita mau dong bilang? Iya Kasihan gua tuh, low kayaknya profile ndak sih. enak Ndak tuh kalau enak. mi- Ndak kita apa-apa. bilang aduh. Ini enggak apa-apa yang paling tahu tong pediri itu orang sendiri Iya, loh. iya Jadi betul. orang harus kasih tahu. Apa kira-kira? Aduh. Yang Anda membedakan lah, yang membedakan yang bikin Mongga itu unik apa? cuma kita sih yang gesrek kayaknya di situ. Enggak, kalau soal kan Kak Steve tanya yang unik. Yang bikin beda. Nah, kan ada yang setiap orang gesrek punya begini, beda. cuma kita. Cuma mungkin orang enggak cari itu. Mungkin dikit Mungkin karena di ajang pencarian bakat Nggak, yang mungkin lain dikit kan. karena gesrek. Oh. Enggak, jadi kalau mau bilang ya kita nah ada yang mau bilang cuma kayak kata-kata yang masuk ke kita pe telinga setiap hari kayak itu ada orang bilang ngana ini whole package begitu orang bilang kita tuh enggak terlalu pede Iya, tapi iya, ya iya. Tapi kan setidaknya kalimat-kalimat itu iya yang kalimat-kalimat juga itu bikin membangun juga orang pe membangun, kepercayaan betul, diri betul. iya betul. Jadi kan kata dengan orang-orang bilang begitu berarti selebih pede yang tadinya cuma kayaknya sama dengan kita dong. Aduh, Iya. ganteng situ kita kan. Kan Iya cuma toh. kita. Menurut Ngana. Menurut iya, kita. Kok orang bilang Kak Steve ganteng kok Nah, mang langsung kan aja di muka. Tuh, Jadi kan. berarti satu poin lagi bahwa kalimat kata-kata positif itu sangat membangun mental. Iya, Toh, betul. tidak menjatuhkan. Baiklah balik lagi ke ajang pencarian bakat karena orang bahas ini anak muda di ajang pencarian bakat tadi toh. Prosesnya pasti berat kan orang pasti cuma lihat ketika Berat Mongga sekali. tampil begitu tapi kan prosesnya pasti berat ada yang ingin dibagikan kepada anak muda Sulawesi Utara kepada saya yang mungkin tahun depan berkesempatan untuk mengikuti ajang-ajang sekali. Siapa tahu kan. Nah, apa kira-kira Bung Gan? Kalau mulai umur kayaknya sudah lewat kan guys. Cuma ketua ajang lain ada yang sampai berapa kata? banyak sih ajang lain kan ada Oke, yang jadi untuk 40. banyak sekali itu. Jadi untuk prosesnya tentu sangat panjang. Jadi proses di belakang layar itu sangat melelahkan, sangat menguras waktu, tenaga, Dan emosi. Emosi, paling, Kang. Iya. uang, mental. Karena memang yang orang lihat Steve kan cuma di layar kaca. Iya, pas Ada mereka di tampil. di balik itu kan lain lagi kan. Mau nggak kok bagaimana dong lanjut. Jadi kalau untuk idol ya,
persiapannya itu berapa bulan? 2 atau 3 bulan. Jadi kita karena ndak ada audisi offline di Manado, jadi kita dihubungi oleh tim Fremantle lewat online. Kirim video, terus itu abis kirim video ada Zoom lagi, berhadapan dengan produser begitu. Untuk memastikan betul yang kaki dia Betul pakai efek ini, banyak sekali. Baru habis itu di situ nyanyi juga. Setelah itu prosesnya kirim video lagi, baru Zoom lagi. Baru pokoknya ada banyak ya, dorang minta kirim-kirim apa namanya? Torampe story kehidupan begitu. Iya, iya, iya. Cuma yang berat menurut kita karena kita harus benar-benar mengikuti les vokal. Yang benar-benar les. Yang tadinya kan cuma sama komunitas, belajar dari YouTube, Iya, otodidak. Tambah dengan ada bantuan agen dari orang Iya, tua. teman-teman. Toh. Jadi nanti Iko Indonesian Idol berarti mau nggak baru ikut tes vokal. Les vokal. Tapi les vokalnya dengan pelatih yang ada di TP komunitas. Jadi Oh, karena iya, sok iya. tak biasa, beliau so tahu kita kurangnya di mana, masalahnya vokalnya di mana. Jadi fun fact-nya kita harus belajar pernafasan dari awal. Belajar bernafas. Jadi ternyata hal yang selama ini kita kira kita setahu menyanyi, ternyata hal sebasic itu masih salah. Nah itu. Nah, dan untuk belajar untuk memperbiasakan itu enggak cepat dong tentunya. Betul. Sampai sekarang pun masih belum, masih dalam proses lah. Oh. Bayangkan begitu. Banafas dia masih proses. Kita so biasa. Jadi Tarik. Steve DPRT itu biasa kan orang so merasa sangat jago itu untuk orang yang ndak mau belajar toh. Mar coba kalau ngoni belajar ternyata seorang Hedi Mongga sendiri ketika belajar les vokal ternyata merasa masih banyak hal yang perlu ditambah kurangi Kang. Bahkan untuk yang basic tadi, Iya, bernafas, bernafas saja teknik pernafasan. dilatih toh. Sama dengan orang perasaan kalau jabat siaran ya atur pernafasan Iya. diafragma Itu. Padahal orang tak biasa, yang penting banafas. Yang penting ya. bernafas. Iyo. Kalau untuk masyarakat awam, katu yang penting bernafas. Tapi kalau untuk beberapa profesi kayak penyanyi, penyiar, presenter itu kan memang ada DP cara Teknik bernafas, ada tersendiri. teknik tersendiri, Steve. Teknik bagaimana dong? Teknik Biar DP pernafasan oke ya. iya. Bulat ya. Membentuk suara juga tuh. Iya, betul. Berarti dari DP proses yang paling susah itu pas mau Iya, latihan lagi. karena latihan lagi dari awal. Hal yang kita pikir kita kok sudah, kok Iya. mesti latihan lagi Iya. dari nol sekali itu berasa sama dengan anak-anak sih waktu itu. Toh, ndak gampang. Nggak Kang. gampang. Apalagi kita pesuara itu so nggak bisa overuse karena so pernah hilang. Pernah 2021 atau 2022 karena reguleran. Oh, Karena overuse hilang suaranya. Jadi boleh aja hilang suara. Tak kira cuman suara apa? Suara SMS banking. suara SMS Yang kita kira yang hilang cuma kita belahan jiwa sih, suara lekot saja suara hilang. yang boleh aja hilang. belahan jiwa no. Berarti belajar juga dari hal-hal yang seperti itu. Moga Iya. artinya kan ketika orang ada pengalaman seperti itu, tong tahu mau baking apa. Tapi waktu itu kendalanya kita pesuara sudah bisa banyak pakai, tapi kita harus banyak latihan. Nah begitu. Jadi memang kerja keras, kerja double keras double sekali. Kang. Terus DP pengorbanan yang paling berkorban menurut kita ini kan kalau satu hari tidak keluar rumah sakit nih Oh pemirsa. iya. Kita harus menahan DP diri pusat datang. di jalan. Bilang gitu orang Manado bilang kaki gatal. Kita harus menahan diri untuk tidak keluar rumah, ya berlatih dari pagi, dapat suruh olahraga. Iya. Karena mau atur pernapasan tadi kan. Iya. Karena coach bilang anak penafas ini sebenarnya orang berapa puluh tahun kata. Karena pernah olahraga. Iya. Jadi nafas cuma mulai dari dada. Pendek nafasnya. Jadi dapat suruh olahraga. Terus latihan terus, belajar lagu. Jadi 2 bulan tidak keluar rumah untuk seorang Hedi Mongga sangat sulit. Nah, itu Berarti tantangannya. banyak yang dikorbankan cuma untuk Memang. menjadi seorang bintang. Itu tidak instan, saudara-saudara. Betul, no. Dan Jangan belum kasih tentu yang- berhasil ya. Itu no, seorang Hedi Mongga malah sampai di ajang pencarian bakat Indonesia yang paling number one, bisa dibilang begitu, Kang. Kalau Hedi Mongga itu gugur di tahap keberapa? Di eliminasi 3. LM3 itu sebelum apa? LM apa? Sebelum showcase, sebelum live. Yang live itu kan. Jadi 1 tahap sebelum live gugur di situ. Dan memang Tapi cukup banyak panjang. pelajaran yang diambil baru di sampai Iya, situ. betul, yang betul. lumayan panjang sih itu. Lumayan ada berapa kali kita nonton ya.
Sayang sekali. Sayang sekali saudara takdir berkata lain. Yang penting so ada pengalaman, deng banyak pelajaran toh, Iya. rupa mental so teruji, Betul, betul. toh. Siapa tahu, oh Iko di Indonesia, siapa tahu kalau ada rezeki ada DP jalan boleh Iko sampai keluar. Amin. Tolong doakan bersama masyarakat Sulawesi Utara untuk mendukung. Betul. Saya belum sempat dukung Bye-Bye karena baru sampai di Elim. Belum bisa kalian dukung, Elim. belum vote. Belum vote yuk nanti, Iya. no? Nah ini kalau misalnya dari ajang-ajang pencarian bakat ini, kalau Mongga yang sempat sempat mengalami sendiri, apakah karena orang berpertanyaan tuh episode lalu, apakah karena memang orang bakat-bakat di Sulawesi Utara sebenarnya itu sadiki mulai berkurang sama dengan dulu, Iya. atau sebenarnya memang ya terjadi perubahan aja, orang Manado tuh lebih bisa kayak kan sama dengan Mongga kan konten creator nih, so terkenal banyak sekali Iya. DP followers yang subscriber, Ya, jadi kayak Nak. saya tidak membutuhkan bercapek-capek untuk ikut di ajang-ajang seperti itu. Waduh, nyanda sih kak. Maksudnya itu sebenarnya tidak seberapa dibanding konten kreator lain dang. Dorang mau tertawa aku sih gak ada bilang begini. yang mana ini sangat banyak bro. Ya gitu. Jadi menanggapi hal itu tadi kak, menurut kita untuk potensi apalagi di tarik suara, teman-teman penyanyi di sini di Manado itu banyak sekali sampai suara, aduh, kelas dunia sih, betul nggak sih kak Steve? Yang orang lihat toh, Iya, iya. teman-teman dari kita teman-teman sendiri pun banyak yang begitu. Nah, beberapa waktu lalu kita baru bercerita dengan teman. DP suara juga, kita kalau terlahir kembali kamu boleh pilih suara atau pilih DP suara sih, begitu dong. Maksudnya sebagus itu dan DP suara. Kalau kita tanya, kayak pesong anda Iko Indonesian Idol, dia bilang, aduh, ndak, kita ndak siap mental, deng. Iya, ndak siap mental. Ini ndak tahu kalau dia mampu apa ndak, begitu. Itu yang proses pede. tadi itu kan, yang menghadapi itu proses iya. yang luar biasa tadi. Terus kita bilang, menurut kita ndak akan ada manusia yang benar-benar siap sih sebelum mana melakukan itu langsung, Iya. begitu. Karena itu juga yang kita alami beberapa tahun lalu, yang dari 2019 itu. Yang disupport akhirnya kita ikut di 2024. Iya. Kayaknya mental yang kita punya lalu itu yang sekarang ada pada orang. Nah, jadi bukan minatnya yang Yang kurang ya. berkurang. Ada orang berminat, cuma kayak Cuman, belum berani untuk keluar dari comfort zone aja menurut kita begitu. Tako untuk mau coba lagi itu aku untuk Iko, Tako yang kage Yang ya. kaget dorang bicara akan, karena memang yang ditampilkan juga ndak semua orang mentalnya siap terima. Toh apa bahasa-bahasa dari juri atau Iya. penilaian-penilaian dari Sudah aja itu netizen. Netizen komentar sih, yang netizen sih yang bikin Memang nggak siap. seorang Mongga pernah mendapatkan head comment atau Oh, dari banyak netizen? sekali Sekali ya. tentunya, banyak sekali. Hah? Terus bagaimana caranya Mongga, template banget ini pertanyaan. Bagaimana Gimana cara caranya? Mongga menghadapi head comment dari Head comment netizen? dari netizen. Kalau saya sih menghadapinya ya saya mikir aja orang yang bicaranya tidak berpikir ya adalah orang yang tunggu kita cinta bilang apa deh. Nggak. Karena kan bagaimana kadang-kadang jari itu sekarang tuh Iya. gampang aja yang Sangat belum ketik-ketik. powerful dan Keburu asal-asal. suri jare. Iya, asal-asal. Yang penting ada jaringan, toh Dan jari. ada jari sudah maju jalan. Dorang nggak memikirkan kan orang Perasaan. perasaan ketika dorang mengetik ini bagaimana. Tapi kalau kita Tapi kalau kita sih fals leh. Kita lebih pakai ke kita lebih ke ini dang, lebih ke bodoh amat. Itu, tuh baba gini itu yang bagus. Tapi tetap ada yang kena juga. Cuma yang kena itu kayak dorang bilang kan kebanyakan waktu kita ikut idol dorang bilang kebanyakan teriak dalam begitu. Tapi kan yang ditampilkan pas part kita teriak aja. Lagunya kan dari bawah ke atas ditampilkan yang teriak berulang-ulang. Jadi apa ya? Image-nya kita di mata penonton ya penyanyi yang teriak-teriak begitu. Sebenarnya kita bisa meluruskan, tapi kita memilih untuk ya sudahlah ya. Sudah, Karena kan nggak sebenarnya guna juga kan. betul. Karena, Sebenarnya ada proses produksi kemudian dipilih oleh pihak TV-nya, misalnya kita kasih yang ini panjang sebenarnya prosesnya sampai apa yang dilihat oleh penonton. Tuh, Iya, tapi kan enggak betul. semua netizen itu mau tahu DP proses.
Toh paling banyak yang hate comment itu adalah orang-orang yang memang tidak mau tahu dengan itu, memang dompet tugas untuk hate comment saja. Aduh, ada tugas Dompet untuk hate tugas, comment. tugas, buat tugas. yang tugas-tugas tolong di podcast kali ini. Tolong di podcast kali ini jangan dulu jebak hate comment. Jangan bertugas kalian di podcast ini ya. Nggak ada gaji buat kalian ya. Cuti dulu lah di sini ya, cuti dulu. Cuman kalau ada yang bisa tolong kadang-kadang kan tuh ada yang misalnya koreksi dengan cara yang baik-baik ya kan, tidak hanya sekedar head comments ya. Jadi pasti kalau koreksi-koreksi masuk dong. Masuk dong. Sebenarnya head comment juga bisa jadi orang bisa melihat dari sisi lain begitu. Ketika orang bilang cuma tahu bataria, ya kadang-kadang betul juga sih. Maksudnya itu juga jadi pembelajaran. Jadi tergantung orang mau lihat dari sisi mana begitu. Nah, ini Mongga susah nih ikut ajang pencarian bakat banyak. Ini gimana? Apakah itu juga membantu ke popularitas Mongga sebagai seorang penyanyi yang sudah mengeluarkan ada beberapa single atau seperti apa? Iya, nanti tong bahas itu. Ada berapa single Mongga sekarang? Single sekarang 4 tambah 1 yang collab sama bintang radio jadi 5. Masuk tuh di 4 orang di RRI. Sudah dong, sudah bisa di request teman-teman. Bisa ditonton juga video klipnya karena Mongga ini termasuk salah seorang di tengah maraknya di Sulawesi Utara yang lagu-lagu disco tanah, dia tetap konsisten dengan mengeluarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu walaupun tidak ada yang lihat. Saya masih idealis walaupun tidak ada yang menonton ya. Tapi mungkin pengen collab sama yang disco tanah, artinya kan cuma untuk menaikkan popularitas. Suka, kalau collab suka. Cuma kalau misalnya untuk, kan ada orang bilang pindah juga ngana di genre distan begitu. Kita bilang kita suka dengar distan, cuma kita ndak rasa distan itu cocok untuk kita. DP karakter vokal. Iya, betul. Boleh sih, cocok aja kan yang kita masih idealis begitu. Cuma kita suka sekali mau collab dengan siapa lah begitu ya yang distan yang kira-kira Mongga suka mau collab yang kayaknya cocok nih kalau kita kolaborasi kita bikin lagu yang ada Mongganya, ada distannya juga. Siapapun aja deh musisi disco tanah di Manado ya yang mau collab sama saya bisa ya guys ya. Yang mau aja guys ya. Yang mau aja loh gitu. Masa nggak pengen gitu karena sekaligus juga artinya buat kasih tahu ke dunia kalau Manado itu walaupun di Kota itu nggak ada yang salah loh. Nggak ada yang salah. Itu semua kita bisa nikmati. Dan itu kan musik yang memang lagi tren. Iya. Menaikkan mood ya dimanapun. Bukan cuma sekadar menaikkan mood sebenarnya. Lagu distan itu pakai baterai sekali. Iya betul. Dompet lirik relate sekali. Iya betul. Maso sama patora. Steve ini sering pakai. Kita lihat DP konten-konten. Salah satu pengguna. Karena mau tahu siapa kita terinfluence sama salah seorang kita office mate. Yang kebetulan mau tidak mau kita harus dengar karena dia meja bagus sebelah ning. Oh, yang ini Kang. Iya, ada sih di sini. Jadi ya kita jadi tahu dan ternyata asik. Asik, sungguh asik. Asik sih sebenarnya. Asik betul. Nah, iya jadi kalau ada yang mau ajak collab boleh berarti ya terbuka. Boleh, saya sangat suka sebenarnya. Kita suka aja collab dengan musisi-musisi yang DP genre berbeda. Kita pernah collab sama yang IDM, nggak tahu. Waktu itu project lagu Natal pakai IDM musik siapa? Begitu. Sama Arvin Stone. Jadi kalau misalnya mau tanya suka collab dengan disco tanah suka sekali. Cuma kan begini kalau misalnya yang kita tahu Mongga ini lagu-lagu yang dibawakan selalu liriknya bahasa Indonesia full. Kalau disco tanah kan otomatis harus bahasa Manado dong. Ada DP part-part bahasa Manado yang mau pakai baterek dong. Iya, bisa makanya menyesuaikan lah ya. Bisa, makanya kita bilang collab bukan kita yang banting setir gitu. Oke. Jadi silakan dicatat, ditulis saja di komentar yang mau. Kok siapa tahu Steve yang mau collab dengan Mongga nanti siapa tahu orang boleh undang lagi ke iya dong. Makasih yang aduh tuh mau undang distan mesti 3 bulan sebelumnya tong semesti. Aduh dompet jadwal padat coy. Mantap. Padat. Berarti memang DP nilai industri di situ lagi keren ya. Karena distan ini nyanda cuma di Sulawesi Utara tapi juga Indonesia Timur. Iya. Lagi tren yang disco kota. Dan soundnya itu tren di seluruh Indonesia bahkan. Biar dorang nggak mengerti. DP musik asik, gas, FYP. Betul sekali. Nah ini kan Mongga 5 single yang dikeluarkan kolaborasi dengan
musisi-musisi Sulawesi Utara yang luar biasa Mong, ya kan. Kira-kira kapan nih mengeluarkan album? Pertanyaannya ke template. Tapi kita juga pengen tahu karena Solima toh. Bisa jadi ketika Mongga bikin album, ini mini album 5, mini album. Iya, mini album bisa masuk. Kalau album dulu-dulu itu sampai 20 ampa. Album foto 2 ampa. Ya enggak, dulu-dulu tuh masih. Oh, side A, side B. Masih masih side A, side B. Iya. Gue gitu loh. 12 lagu bisa. Kasihan kan tuh musisi menciptakan lagu 20 ampa banyak lagu. sekali. Pernah ini orang kan kalau cerita penyiar, pernah menyiar di zaman itu side A, side B. Pernah tidak? Tidak, saya zaman tinggal tidak Ricky. Saya pernah gitu. Jadi memang ada album dulu itu sampai 24 lagu di dalam set A set B. Tapi memang kalau mau kumpul materi emang satu lagu itu produksinya berapa lama dari mulai cipta lagu, dari mulai ditawarkan ke Mongga untuk nyanyiin sampai jadi? Pasti lama dong. Lama di ini sih untuk menyamakan torang tes di situ. Jadi kayak jadi kayak orang kasih lagu ke kita kan ndak terima mentah-mentah dong. Kita mesti bilang boleh ndak di bagian ini bikin begini. Kayak terang ada diskusi dulu workshop. Terus hasil dari take vokal kira-kira boleh apa torang perlu take lagi begitu. Kadang-kadang take lagi loh dari awal. Karena rasa kurang puas. Kurang puas atau ada kendala. Iya. Apalagi video klipnya, aduh, itu yang sangat melelahkan di dunia sebenarnya ini. Karena kan produksi video klipnya kan itu kalau kita lihat memang niat banget. Kalau Mongga, kalau misalnya yang ini belum lihat, ini tongpe penonton boleh lihat Mongga akun YouTube. Iya. Itu dia kalau produksi video klip tuh enggak pernah setengah-setengah, kecuali yang setengah telanjang. Memang totalitas, Kang. Dia pernah lihat di suhu udara yang dingin dia gitu ya? Iya. Memang mesti begitu Kak. Iya Kak tuh. Single harus total. Cuman dari semua mau ngapain single semua karya atau hasil ciptaan orang ada ndak yang hasil tulisan tangan ada satu. Apa itu? Yang setengah telanjang. Oh my god. Iya. Yang setengah telanjang aja satu lagu. Yang lain dari itu sampai ada keluar lagu dengan judul itu. Ini lagu ini judul tidak biasa sih. Iya, betul kan. Sulis kalau misalnya ini dengar Mongga lagu memang kalau setengah telanjang itu agak berbeda dari single yang lain. Iya, nah. Ternyata itu Mongga yang sebenarnya. Ternyata itu saya yang sebenarnya. Tapi kita mau dengar itu DP judul. Alter egonya itu gitu. Alter egonya. Iya. Tapi kalau misalnya susahnya nyanyi lagu sendiri sama lagu orang lain itu apa, Mong? Kalau lagu sendiri pastikan karena yang ciptain sendiri tahu lebih tak iko mau dan kalau lagu sendiri. Tapi justru kalau lagu sendiri kita nggak pede karena kita kan basicnya bukan orang yang mengerti musik. Kita waktu itu cuma cipta, cuma voice note, terus kita minta tolong tapi teman bikin akan DP musik. Jadi kita nggak percaya diri, ini bagus nggak kayak gitu. Dorang cuma backing karena kita yang minta, tapi sebenarnya nggak bagus begitu. Kendalanya di situ. Kalau menyanyi lagunya orang, kalau kita suka kita pikir ya sudah pasti bagus sih itu. Walaupun enggak tahu dong ini netizen komentarnya bagaimana. Mungkin seleranya berbeda juga toh. Iya. Kalau memang bicara masalah musik kembali lagi sama dengan makanan toh. Steve kembali lagi ke selera. Ada orang yang selera diskotanan. Selamat siang. Iya. Ya mari kita musik selera, tapi kan kalau orang produksi capek-capek juga pengen dong diapresiasi sama orang-orang. Iya, betul. Nah, ini Mongga juga ini mumpung ada Mongga di sini seorang penyanyi yang juga sering menyanyikan lagu dari ciptaan orang lain. Ini kan lagi banyak nih dibicarain ini terkait dengan royalti dan lain-lain. Kalau Mongga sekarang walaupun juga masih artinya sesama teman ya. Sekarang teman bisa jadi musuh loh nanti. Iya, betul. Itu sempat ada deal-dealan enggak sih artinya di awal terkait dengan masalah royalti, hak cipta dan lain-lain. Nah, jadi itu proses yang terjadi itu sebelum heboh ini. Jadi kalau dari kita sendiri belum ada. Tapi sejauh ini aman-aman. Karena pencipta lagunya sendiri pun kan bergaul dengan kita. Itu salah satu yang pelatih vokal. Dia yang cipta lagu Masih Merindu, pencipta lagu Masih Merindu, dia pelatih vokal juga. Kita sering sama-sama karena pelatih di vokal grup juga. Jadi dari beliau juga menanggapi hal itu, menurut beliau bukan talent yang harus
membayar Oh, jadi royalti kepada komposer begitu. sudah sesuai sama undang-undang yang ada berarti ya. Aduh, soal undang-undang saya tidak tahu menahu Iya, ya. kalau ada apa yang saya baca. Yang penting Steve kalau mau nggak bilang aman berarti sudah aman. Sejauh ini aman, semoga aman aman-aman saja. terus ya. Amin. Tapi sebenarnya lebih aman kalau misalnya kita bikin apa namanya MOU atau perjanjian Betul. begitu kayak. Tertulis. Harus ya, ada supaya lebih menjamin. Iya, betul betul. Tapi sebenarnya kalau menurut kita selagi pemerintah bikin undang-undang yang jelas harusnya Iya. para pelaku di industri musik itu nggak harus worry lagi masa setiap satu lagu kita mesti tanda tangan bikin klausul Betul. lagi kan ini pasal-pasalnya mendingan kalau sudah ada diatur pemerintah kita tinggal iko yang itu Jo kan. Nah ini mau nggak di antara berbagai macam yang Anda geluti saat ini seorang influencer, content creator, sebagai seorang penyanyi, kira-kira kalau disuruh pilih, mau pilih yang mana? Penyanyi dong tentunya karena sudah effortnya sampai sini tuh sangat susah sekali. Jadi tetap akan berusaha dan berjuang selalu untuk menjadi penyanyi di hati kalian semua. Asik. Oke. Mudah-mudahan lancar, sukses. Amin. Semoga DP Karir lebih melejit. Amin. Semakin banyak pendengar. Amin. Kok Amin. jangan lupa Kak tuh tonton kan mau ngasih Iya. Banyak. di Karena YouTube. Di sekarang tuh Spotify. kalau di acara-acara di mana RRI pasti ada dia. Iya, di RRI juga. Iya di RRI di request juga dong. Iya dong. Ada kok, orang sering putar kok, sering Iya, request. biar nggak request orang putar. Ya. Banyak orang request juga sih lagunya mau nggak? Oke deh. Ya udahlah, sebenarnya kalau dia mau nggak tambah cerita satu hari Masih boleh Mong. panjang. Mar dia mau minta bayaran lebih mahal dia. Ya ada Jo minta nasi kuning Jo satu. Nasi kuning begitu. Tapi makasih Mong Nih so hadir Terima ke Torang kasih. Thank you Teh. ya. Sudah Sukses mengundang selalu. saya. Sukses selalu. Sukses untuk Mongga P Karir, sukses juga. Mudah-mudahan langgeng dengan yang masih support dia untuk segala Amin hal. paling serius. Kalau Oke. begitu, Kak Sulis gimana Kak? Torang Ya. masih mau lanjut lebih sini, so boleh jadi tinggal suruh dorang So, sama boleh untuk komen, subscribe, like juga Bauni juga Torang P Podcast. Torang punya yang so banyak sekali berepisode, Mantap. yang penontonnya 10-an ribu. Amin. Amin. Dan tunggu, mau nggak kata-kata hari ini? Oke, mau nggak? Jadi dapat turun kita bingung Oh begini. justru kalau kata-kata Oke. hari ini harus langsung. Oke, kata-kata hari ini. Mulailah apa yang menjadi mimpimu. Jangan takut. Salam interaksi. Ya. Kalau begitu Steve, Calvin, pamit. Dan saya Sulistiani, terima kasih. Jangan lupa nanti Baku Dapat di podcast orang punya selanjutnya. Dadah. Bye. Dadah.